Kalau saya ngaji ning halaman masjid Ndoyo itu biasa, tapi yang luar biasa ketika saya ngaji dengan PSK. Saya bilang, Mbak, sebaik-baiknya orang itu ada jeleknya. Sejelek-jeleknya orang harus ada baiknya. Maka saya katakan sama Sandi, Sandi, orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek, orang jelek pernah berbuat baik. Sak maling-malinge uang itu pernah berbuat baik. Nangis kula citani. Terus maunya Gus Miftah gimana? Akhirnya ngerti kula. Yaudah, besok bikin pengajian di sini. Saya yang ngaji. Saya bawakan konsumsi, yang penting jenengan mau ngaji. Akhirnya alhamdulillah Bu, saya pengajian pertama kali dihadiri 35 PSK dengan menggunakan pakaian dinasnya. Wow. Insya Allah, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kan saya bingung, andilau antara dilema dan galau. Arep tak delok dosa, ora tak delok mubadir mbahmu kuwi. Arep tak delok dosa, ora tak delok kok eman-eman. Kok mulu semen. Saya jadi ingat dengan dawuhnya Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali la tajbi'in nadhra fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama itu untukmu, yang lain bukan untukmu. Nah, kalau ngamal gini iki, begitu ndelok sing seksi, kula ndeloke sing pisan sekali saja, tapi yang lama. Wow. Lah mosok niki lho Pak, kula ngaji le mbak-mbak PSK roke pendek, malah digoyang-goyang ngene iki kok. Kan aku nggak konsentrasi. Lah ini kan demes lho nggo, selonjor tungkae ping ngono. Insyaallah. Akhirnya apa? Jadi jalan sampai sekarang PSK itu yang ikut pengajian saya semuanya. Waktunya ngaji, semua kamar, semua rumah karaoke ditutup, harus ngaji sama Gus Miftah. Masya Allah. Adakah yang bertobat? Alhamdulillah kathah. Lah kok sarkem isine saya kathah? Soale kathah sing metu yo kathah sing mlebu. Bahkan malam Jumat biasanya pengajian itu sing teko wong 200, kula kaget garek wong 50, kula seneng. Wah, berarti tobat. Saya tanya, kok ini sepi pada tobat ya? Enggak, Gus. Kok enggak pada ngaji? Pindah ke Parangkusumo. Oh, alah. Bono lak malam Jumat kliwon iki hijrah pindah ning Parangkusumo. Itu sampai hari ini, Bu. Mereka menangis loh, Masya Allah. Maka saya pengen tahu ceritanya Mas Sandi masuk Islam seperti apa. Apakah bergetar hatinya ketika nama Allah disebutkan? Tepuk tangan untuk Mas Sandi Tumewa. Sini bro. Santri kula sing anyar nih. Niki mbiyen niki artis, niki mandek dadi artis. Alhamdulillah mualaf dadi wong Islam. Melu ngaji kula. Lho, lak ngundang ngaji Gus Miftah iki bonuse artis. Kuwi rasa foto-foto matane mbok yo engko. Kalau ndelok wong bagus. Ini Mas Andi. Njajal sing mau undang wong liya ora mungkin gawa artis. Duduk sini Mas Andi. Ya. Pinjam mic-nya le. Itu. Mic-nya bawa sini satu. Mas itu. Sampai blangkone mon melu-melu kula niki. Rasa dada-dada. Apa ngene wae, aku tak mulih Sandi tak tinggal. Ya ora apa-apa, aku mulih ya ora apa-apa. Lah ndelok wong Padang iki matang. Mic-nya bro diuripke. Kuwi tukang sone mung nguyuh ra cewek mesti. Cek. Apik sonku, aku nggo mic dhewe. Mic larang karo mic bosok ya beda. Cek. Jadi mohon maaf Bu, kalau saya tuh ngaji kemana-mana bawa mic sendiri. Soalnya supaya tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman yang lain. Lah niki mik kula niku mun dugi Malaysia, mun dugi Hong Kong, mun dugi Taiwan, kula nggih gawa mik dhewe. Insyaallah kula benjang malam bodo kula ngaji mangkat teng Taiwan. Karena hari Idul Fitri kula khutbah teng Taipei. Stasiun Taipei. Siangnya pengajian akbar bersama 10.000 TKI, malamnya langsung pulang ke Indonesia. Mila bocah-bocah Banser yen ajeng tindak bodo teng pondok itu mulai hari ketiga. Hari pertama kedua saya belum menerima tamu karena hari dua baru nyampe dari Taiwan. Ngaji teng Taiwan mriko. Ni hao ma, apa kabarmu? Leng Taiwong WC. Cek. Mike iki lho. Cek. Please deh. Iki aja mau tak atik sing iki wae, Bro. Iki sone bayar apa gratis? Bayar. Kok elek? Cek. Le yang lain. Cek. Oke.
pas. Saya ceritani. Saya itulah pendereke Abah Lutfi. Sudah sekian tahun. Alhamdulillah pengajian Ahad Pahing malam minggu Pahing di pondok itu sering didatangi artis Bu ceritanya. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, Gus Miftah itu ada pengajian malam minggu Pahing, setiap malam minggu Pahing seperti ini di pondok. Yang datang minimal orang 7.000 bahkan 10.000 niku rutin. Alhamdulillah didatangi sama banyak artis tanpa saya undang. Pertama kali sing teko nggen kula niku Mas Anang dan Mbak Asanti. Itu sudah 2 tahun yang lalu. Gus, saya pengen ikut ngaji. Setelah Mas Anang sama Mbak Asanti datang lagi Marsanda. Setelah Marsanda waktu itu Marisa Haq, ada Desi Ratnasari, kemudian muncul Aura Kasih, Sinta Bakhir. Kuwaben niku do pengen ngaji nggen kula. Nggih, kula tau takoni, Marsanda mulih pengajian nggen kula pegatan. Wartawan takoni kula telepon cek and recheck. Itu kenapa? Marsanda pulang pengajian dari Gus Miftah kok cerai? Karena Marsanda baru sadar di Jogja ada kiai cakep. Nah, ceritanya Pak Panglima TNI datang ke pondok, maka Mas besok coba sekali-kali orang sini diajak pengajian di pondok. Di pondok. Saya besok pembukaan 15 Juli, Mas Andi ada, kemudian pasangannya Mbak siapa? Yang mau kamu ajak San? Novia Laila, kemudian juga akan dihadiri sama Mas Dik Doang. Nggon kula niku cadangane artis niku ngantri-ngantri niku pengen teko. Pak Panglima TNI mun dugi, Pak Kapolri dugi. Kalau nggak percaya silahkan datang ke tempatku sayang. Mergo tuwa tak celuk sayang. Wis ora ngefek. Aku lak rabi karo sing tuwa ngono ki ya aku mati dhisik kok ngopo. Keracunan susu kadaluarsa. Lah ceritane sak derenge poso kula keng nderekke Abah Lutfi pengajian di Mabes Polri bersama Pak Kapolri. Miftah, saya diantar ke Jakarta. Iya Bib, ya Abah, tapi saya harus pengajian di Ponorogo dulu. Dadi niku waktu kula oyak niku pengajian Jawa Timur, Jawa Tengah niku bendi no. Saya terbang ke Jakarta nyusul Abah di Pekalongan untuk tabarukan ke sana. Lah Mas Sandi ini wirawiri di depan saya. Saya belum kenal dia, dia belum kenal saya. Akhirnya nopo? Awal poso dia nyusul teng pondok. Ngaji teng pondok, ngaji agama, ngaji budaya, ngaji semuanya termasuk ngaji rasa. Dan beliau ini mu'alaf baru berapa tahun bro? Sekarang udah 3 tahun. Baru 3 tahun. Lah, kula pengen jenengan dadi wong Islam tambah mantep dengan mendengar cerita dari Mas Sandi Maulana Malik Ibrahim Tumewa. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ape sehat. Ape ya? Ape bener ya? Ape ya. Wong iso ngomong Jawa cangkeme yo wabu yo. Ape. Bener gak tuh ape? Ape, bener. Ape. Sae. Tapi satu bahasa dalam Jawa itu Mas bisa beda-beda. Di gitu? Klaten itu aja kecamatan Wedi. Wedi kuwi bisa berarti pasir, bisa berarti takut. Lah, wedi aku wedi gitu. aku wedi. Kalau tadi wedi yang saya bilang itu little body, silite gatel, kelebon, wedi. Ape gitu. Nah, Saya dan Mas ape. Sandi ini musafir, perjalanan kemana-mana mencari guru. Alhamdulillah di Jogja ketemu saya. Yang beliau mengatakan, Gus, mau berkenan jadi penasihat spiritual saya. Saya bilang, lah, saya mau tanya sama Mas Sandi. Ya. Setengah bulan ini Mas Sandi ikut di Jogja, kemudian malam ini ketemu orang Klaten. Pengajian-pengajian seperti ini yang barangkali baru ya bagi Mas Sandi, yang mubeng-mubeng gini saja. Baru ini ibu-ibunya banyak banget sampai di ujung-ujung loh. Luar Terus biasa ya. Tua. Bukan aku yang ngomong. Oh ada yang muda ini, muda dengar. Cie. Kue iki ngopo? Mas aku Asrofi cemburu iki lho Asrofi. Wah, rupane Sandi kaya Asrofi ya. Wah, Asrofi mirip blangkone maksudnya. Ya, Mas Sandi masuk Islam 3 tahun yang lalu itu berarti setelah perceraian dari Mbak Tessa. Oh enggak, sebelum. Jadi pas dengan Mbak Tessa itu masih Kristen. Masih Kristen. Begitu cerai baru Islam. Oh enggak, sebelumnya udah masuk Islam duluan. Jadi proses perceraian Islam gitu ya.
Sebelum, nah Oh, udah tahu sebelumnya kan? lagi. Sebelum Weh, tuh. gawean Loh, nonton. ibu-ibunya lebih tahu loh malah. Dia nontonnya itu. Sampai begini-begini. Kis itu loh nontonnya. Kis apakah jenenge? Aku kira nonton TV kayak. Ya, ya itu. Oh, cek and recheck. Aku ki nonton TV mau ngancani bojoku tok. Oh gitu. Jadi saya nggak pernah nonton TV, Mas. Jadi saya nggak tahu acara TV itu apa. Orang bodoh, orang ibu-ibu gini, si boy mati nangis. Walah, disiarkan yang masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang batin yang mati siapa toh? Telah meninggal dunia si boy. Alah. Kok baper barang. Dulu kecilnya Mas Andi itu Islam apa Kristen? Jadi dulunya itu karena papaku mualaf, aku ikut di Islam. Itu mualafnya papa itu bisa jadi modus ya? Udah tahu itu kan urusannya orang tua ya. Terus? Nah setelah 2 tahun papa kembali sekarang jadi pendeta. Papa pendeta. Iya. Pendeta top papa ya? Pendeta ya, teologi S3 ya. Ngeri S3. Wih lain S bukan lebih tinggi ngeri. lagi. Asrofi juga S3. Apa? SD, SMP, SMA. Bener. Terus akhirnya kecil Islam. Ya, Sampai ikut umur sampai SMP SMA ikut SMP ikut papa. Kristen. Gitu. Kristennya waktu itu Katolik apa Protestan? Itu di karismatik, campuran Katolik, campuran Protestan. Oh, ada campuran juga toh Mas? Oh ya ada. Wong Ada ya? Wong Doyo juga ada, campuran NU dan Muhammadiyah. Wah, lebih bagus. Wongnya ya teko iki, ha. Oh iya, Yo melu karismatik. yo melu guyu. Jilbabe pink gitu ya. Oh, jadi Kristen campuran antara Jadi kalau Katolik itu totok, gitu kan. Kalau Protestan itu nggak mau yang totok-totok. Nah kalau di karismatik ya wis udah ntar aja Totok itu gabung apa? sini. Totok tuh yang totok. Oh, enggak Totok tuh yang lama-lama Wong yang- desa iki ngomong Indonesia ra iso Lah, ngomong totok takoni itu kan orang desa ya. Nah, totok itu apa? Totok tuh yang totok gimana sih? Kolot. Kolot. Ah, Kolot pokoknya yang itu itu yang punya zaman adik namanya dulu. kolor. Nah, itu dia bisa. Jadi papa kolot. Ya kolor. Apa? Kolot. Terus? Iya kolot. Nah akhirnya sekarang Protestan yang kembangin namanya karismatik. Karismatik. Nah papa itu di posisi karismatik. Berarti Kristennya ketika SMP SMP Sampai dengan menikah. Berarti menikahnya di gereja ya? Iya. Oh, di lah gereja. menikah di gereja itu beda dengan Islam. Kalau menikah di gereja itu, wong loro sandingke pendetanya bilang, sesuatu yang sudah dipertemukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Siapapun juga. Wahai Sandi, Tumewa dan Tessa Kaunang, mulai hari ini Anda diberkati oleh Tuhan untuk menjadi sepasang suami istri. Wah, iso aku kiai larang padahal. Nah, terus akhirnya perjalanan menikah dengan Mbak Tessa Kaunang berapa tahun, Mas? Total 8 tahun. 8 tahun. Nah, 8 tahun. Enak Ra. Hah? Enak Ra. Ya enak pasti. Masa enggak ya sama ini kayak. Punya anak berapa, Bro? 2 tuh, udah punya 2 lagi. Ya pasti enak. Oh, iya. dua. Anaknya sekarang agamanya apa? Agamanya masih belum. Masih Tapi ikut sekarang ibunya? masih ikut sama ibunya dulu. Dulu Mas Sandi, orang Kristen itu kan punya baptis. Baptisnya apa, Mas? Oh, baptis air namanya, baptis air. Baptisnya apa? Apanya? Baptis, nama baptisnya Oh, sendiri. Abraham. Abraham. Kalau Islamnya Ibrahim. Jadi orang Kristen itu kan dipindah-pindah. Kalau Abraham dari Ibrahim, Daud, David, itu Yusuf, Yosef, Musa, Moses, itu Asrofi, Kepet. Ngono umpamane. Ujungnya nggak enak. Oh, Abraham dulu. Iya, Abraham. Abraham Tumewa begitu. Iya kan nama saya kan di kecilnya Sandi Maulana Ibrahim Tumiwa. Oh, Sandi Maulana Ibrahim Tumewa. Itu kalau dalam Malik itu ada lagi ceritanya tapi nanti aja. Terus akhirnya menikah dengan Mbak Tessa Kaunang 8 tahun. Iya. Mendekati mau pisah, tepatnya tahun berapa, bulan apa Anda masuk Islam? 2014 itu 25 April kalau nggak salah. Aku ingatnya waktu ini ya setahun setelah almarhum Ustadz Al-Bukhari ya. Jeffrey Al-Bukhari. Iya, 24 April ya. Nah, aku 25 April setahun kemudian di Masjid Al-Ikhlas. Mana itu Al-Ikhlas? Di Jakarta. Mas Sandi apal nggak surat Al-Ikhlas? Insya Allah hafal. Halo, mu'ala, aku takkan mu'ala, jangan diketawain. Coba baca Al-Ikhlas, Mas. Oh iya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Bener nggak tuh? Mas Andi tahu kenapa surat itu dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena orang doyo paling ikhlas kalau imamnya baca kulhu. Gitu ya. Oh iya. Ikhlas gitu. Surat itu terus tahun 2004 ya? 2014 ya? 14. Ah. Terus akhirnya sampai proses perceraian itu Anda sudah Islam. Pas proses, ya pokoknya setelah masuk Islam itu. Tepatnya Mas Andi, akta cerai itu bulan apa tuh? Tahun berapa tuh? Aku lupa ya pokoknya itu. Karena ini berkaitan dengan para janda yang naksir dengan Mas Andi. Oh. Udah punya semuanya, woy. Banyak yang jomblo sini Mas. Masa? Oh. Loh ini sudah punya suami, begitu melihat Mas Andi, aku jomblo kok. Tuh kan. Saya tuh kalau melihat perempuan, ini Ya. gadis apa janda, Gimana caranya? itu bisa dilihat dari cara pegang mic. Oh, iya. Kalau gadis biasanya pegang mic-nya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih jijik-jijik itu begini. Jadi gini. Tapi kalau janda Mas, Oh iya gimana? janda. Wes mantep nyekeli gitu. Itu pertama kali jenengan masuk Islam itu karena apa? Jadi itu karena seorang ibu ngingetin saya. Ibu muslimah ya? Ibu muslim. Jadi ibu itu keturunan dari Buya Hamka. Buya Hamka. Ya, Profesor Dr. Pengarang Hamka. kitab tafsir Al-Azhar. Ya, nah itu yang jadi pendamping wali papa waktu mualaf. Makanya saksinya Profesor Dr. Hamka. Ngeri. Waktu itu. Ini Asrofi juga prof loh Mas. Profesor. Bukan provokator. Iya. Terus akhirnya Jadi, Mas Sandi masuk jadi Islam saya kalau karena ini ibu. kebalik, saya kebalik. Kalau saya turunannya dari Muhammadiyah, tapi belajarnya sama NU. Nah, lengkap kan? Keturunan Muhammadiyah, Belajarnya sama NU. NU, Masya Allah. Nah, itu kan? Alhamdulillah Ibu ya. Ya, Pantesan itu saya dia. rupanya masih kayak besek tau. Dulu pertama kali kiai atau ustadz yang Anda kenal ketika masuk Islam siapa? Jadi ada dua. Salah satunya yang pertama ayah angkatnya UJ, ayah Oong Ayah yang Oong, di Jember. Jember. Setelah itu kedua Habib Lutfi bin Yahya. Siapa? Habib Lutfi bin Yahya. Habib bin Lutfi Yahya Pekalongan. Pekalongan. Yeah. Iya, itu dia. Dari sekian, ini Ramadan yang keberapa Mas Andi? Dari 2014 ya, berarti sekarang 3 ya? 3 Ramadan. Alhamdulillah. Nyaman nggak rasanya Mas? Wah enak, sekarang malah lebih enak lagi, lebih tenang. Oh, denger adzan rasanya hatinya bergetar nggak? Apa? Denger adzan. Iya, ini aja saya bilang tenang aja, angin kencang nih, angin Clarix. Nah, Itu sekarang saya gitu malah kan? suwe-suwe dukun Angin malah. Kayak dukun gitu ya, tapi bener loh, kerasa loh itu. Perbedaan yang sangat signifikan persoalan hati dan rasa. Ketika Anda menjadi orang Islam dan dulu ketika masih menjadi seorang Kristen, bedanya dalam hati gimana Mas? Ketenangan. Dulu senang, Tapi tapi nggak pasti tenang. nggak tenang. Sekarang tenang, tambah senang. Kenapa? Nah ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini Modus. semua. Oh bapak-bapak juga. bapak-bapak Ada juga. guru-guru juga di sini kan. Banyak kasih masukan. Artinya apa? Tetap sabar, istiqomah. Kan Habib Lutfi bilang gitu. Ya. Gus Miftah juga. Jadi sabar. ibu-ibu, Itu. ini Mas Sandi ini baru diuji oleh Allah dalam banyak hal. Maka saya minta ibu-ibu ikhlas mendoakan Mas Sandi mudah-mudahan istiqomah Islam dan imannya. Beliau ini baru proses belajar, Saya bilang, orang baik itu punya masa lalu. Tapi orang buruk pasti punya masa depan. Wong apik niku mbiyen ya tau elek. Wong elek insyaallah bakal dadi apik. Maka Sandi bilang lebih baik menjadi mantan preman daripada mantan orang beriman. Nah, Ngono kuwi. Lebih baik menjadi patat daripada mantan ustad. Hei Fatat. Iya. Cie-cie mbahmu cie-cie. Kiai dicie-cie. Mas, puasa itu bagi Mas Sandi berat enggak toh? ternyata enggak enak kok Enak. dijalanin. Apalagi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ini ya, Islamik ya, religi ya. Oh iya. Apalagi sekarang muter-muter, ziaros, jalan-jalan Ketemu cah semua. yatim. Jadi kayak ada giroh katanya namanya. Atau enggak Giroh. greget kalau orang Jawa bilang ya. Ya, Semangat. Gitu. luar biasa. Udah bolong belum puasanya hari ini? Apa? Udah ada yang bolong belum? Udah bolong 1. Wah bangga nih, bangga nih. Jujur. Oh, baru satu ya? Jujur apa adanya. Apa adanya.
Ya iya dong. Wi apa adanya wi, dipilih wi apa adanya. Wah pilih aku ge, alah alah. Mas aku biasane ki onone jago ki memeti babon. Lah wong ning donya iki babon kok memeti jago iki lho. Lah wala walike jaman ta iki. Awakmu ngerti apa ora? Jago ki ngopo ngoyak babon kok babone mlayu. Ngopo? Wedi ora, babon ki doyak jago ngopo kok mlayu? Soale babon golek nggon sing luwih kepenak. Tapi kalau bolong satu itu masih bisa ini nggak dirapel atau ditutup lagi nanti setelah Oh puasa? bisa, ya? nanti setelah Ya. Ramadan Mas Andi bisa membayar hutang puasanya. Atau ikut Gus Miftah, kamu Dawud. Dawud itu sehari puasa, sehari enggak. Atau minimal apa? Saya bilang sama Sandi, Gus Miftah apa amalannya? Saya Dawud, saya ngerowot. Dawud itu sehari puasa, sehari tidak. Saya ngerowot, saya tidak makan nasi, tidak makan yang berbau nasi. Kulo niku telo macam-macam mboten mangan. Jadi yang kulo mangan itu terbatas. Jadi untuk menekan nafsu supaya Mengurangi tidak pengen keinginan. macam-macam. Jadi kula niku teng pondok buku anak bersama anak yatim, tanya Mas Andi semua makan ada. Soalnya kula pengen nyenengke cah yatim, kula bleke wedhus, kula undangke prasmanan. Sing kula pangan nggih namung buah tok. Mung delok tok. Ya ora apa-apa. Orang ngiler mboten, jangankan delok panganan, delok aura kasih mawon sing ngiler malah aura kok mboten kula. Iya. Masyaallah. Baru satu Mas ya? Apa? Baru satu. Kira-kira perjalanan musafir mencari-cari jati diri ini Mas Andi sampai kapan? Ya didoakan aja, udah dikit lagi, udah mulai. Nah, apalagi sekarang udah mulai ketemu Kalau guru yang seandainya- asik. nah, Guru yang asik. Guru yang asik. Kalau aku bilang dia GG, tau gak apa? Gus Gaul. Bener enggak? Ah iya. Tak pikir giginya gondrong. Wah. Insyaallah. Umpama Mas Andi dapat jodoh orang doyo mau apa enggak? Kok malah delok sing lanang iki kepiye ta iki? Mas Andi ini alhamdulillah sampai Banyak hari ini banyak, satu-satu cuma satu, tenang aja. Mas Andi ini jomblo, dia dudes. Nah, dudes. Nah, duren, duda keren. Kalau dudes, duda sementara. Masuk rabi meneh ta soalé. Maka dia mencari jendes. Nah, janda itu macam-macam, Mas. Oh, Ada gimana? Jalak, Ah. janda galak. Oh iya. Jablay, janda lebay, jamur, janda di bawah umur. Tapi kalau di sini ada lagi jamur, janda berumur. Tapi yang paling terkenal sekarang Mas, Apa? Rojali. Apa tuh? Rombongan janda liar. Coba Mas Andi, saya pengen nanti Mas Andi Ya. sebelum Gus berdoa nanti membaca tasbih. Nah, tasbih baik Bu mengondisikan hatinya dengan membaca tasbih. Tapi sebelum tasbih, Mas Andi di sini dulu. Saya akan lanjutkan dulu 2 ciri orang beriman, kemudian nanti Mas Andi bertasbih, ya.